Makassar, a Dutch Indies metropolis, gives Celebes the last touch of modern civilization on this strange journey. Wilayah perkotaan di Indonesia merupakan ruang yang menyimpan sejumlah warisan sejarah kebendaan dari masa lampau. Hal itu tampak pada bangunan-bangunan tua dan bersejarah yang menjadi ikon sejarah atau identitas suatu kota. Makassar, sebuah kota bersejarah di timur Indonesia yang memiliki perjalanan panjang dari masa kerajaan hingga republik. Makassar yang berada di pesisir Sulawesi Selatan berkembang seiring dengan kehadiran berbagai suku bangsa dan latar belakang agama. Benteng Somba Opu adalah satu tinggalan bersejarah yang menandai sebuah fase penting dari sejarah Goa, sejarah Makassar di kemudian hari. Benteng ini adalah salah satu wujud bagaimana Goa melihat sebuah zaman di mana periode abad niaga di abad 16 mulai ramai di Nusantara, sehingga kemudian salah seorang raja ke-9 pada saat itu, Tumapari Sikalonna, kemudian memindahkan pusat kerajaan Goa dari Kale Goa ke Somba Opu ini. Kale Goa sebelumnya yang berorientasi agraris, kemudian Somba Opu yang kemudian berorientasi maritim. Ini menandai satu fase kejayaan kerajaan Goa Tallo di masa-masa yang akan datang. Tetapi lebih dari itu, ini juga menandai salah satu fase penting perkembangan kota Makassar di kemudian hari. Ketika benteng ini dijatuhkan dan Raja Goa pada saat itu menyerah kepada kompeni, benteng ini kemudian ditinggalkan dan sebuah kota baru kemudian dibangun yang sekarang berpusat di Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Satu ibu kota penting kerajaan di mana Somba Opu menjadi pusatnya kemudian ditinggalkan, dan kemudian kota baru dibangun di Rotterdam dan sekitarnya, dan itu kemudian menjadi dasar perkotaan Makassar hingga saat ini. Kekalahan kerajaan Makassar oleh VOC dan sekutu-sekutunya pada Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669 ditandai dengan Perjanjian Bongaya yang mendorong lahirnya kota baru dengan pusat ibu kota yang berbeda. Pusat administrasi pemerintahan bergeser dari dominasi penguasa kerajaan Goa Tallo ke pihak Belanda. Pusat kedudukan pemerintah dipindahkan dari Somba Opu ke Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Kekalahan kerajaan Goa Tallo atas VOC dalam Perang Makassar sekitar abad ke-17 akhirnya membuat pemerintah VOC yang pada waktu itu di bawah pimpinan Cornelis J. Smirman memindahkan pusat perdagangan dari Benteng Somba Opu kepada Benteng Ujung Pandang atau Benteng Rotterdam. Di kawasan ini kemudian dibangun pusat pemerintahan dan juga pemukiman untuk orang-orang Belanda atau kompeni. Keberadaan benteng ini pada waktu itu juga kemudian menjadi satu simbol akan munculnya kota baru, dan juga menjadi petanda akan keberadaan kota Makassar hingga saat ini. Benteng Ujung Pandang dibangun oleh Raja Goa ke-9 Daeng Matandre Karaeng Tumapa Risik Kalonna pada tahun 1545 dan kemudian dilanjutkan oleh Raja Goa ke-10 I Mandrau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunepalangga Ulaweng.
Pada masa VOC, di bawah kepemimpinan Cornelius J. Spelman, dilakukan penggantian nama terhadap benteng ini, dari Benteng Jumpandang menjadi Benteng Fort Rotterdam. Selain itu, ciri dan gaya bangunan juga mengalami perubahan, menjadi gaya gotik khas Eropa. Pada kawasan benteng ini terdapat 16 unit bangunan, sumur kuno, parit keliling, serta 5 unit bastion, yang mana penamaannya sesuai dengan nama kerajaan atau penguasa lokal yang menjadi sekutu VOC pada waktu itu. Benteng ini juga disebut sebagai benteng multifungsi, yang tidak hanya sebagai benteng pertahanan, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, serta pemukiman bagi pejabat dan juga elit-elit Eropa. Selain pembangunan yang dilakukan di dalam kompleks Benteng Rotterdam ini, pemerintah VOC juga membangun wilayah pemukiman lain di sebelah utara benteng atau yang disebut dengan Vlaardingen. Fase berikutnya, setelah pusat pemerintahan dan administrasi dipindahkan ke Fort Rotterdam, oleh karena keadaan mulai aman, maka dilakukan perluasan wilayah. Vlaardingen, sebuah kawasan yang dibangun di sebelah utara Fort Rotterdam ini, dibangun pemukiman untuk orang-orang Melayu, orang-orang Melayu, Arab, dan Cina, yang mana menjadi pusat niaga di Makassar pada saat itu. Di dalam kawasan ini terdapat beberapa bangunan seperti rumah ibadah, yaitu ada kelenteng, vihara, dan masjid. Ada juga rumah leluhur atau rumah abu, ada sekolah, dan tentu saja pemukiman. Kawasan Vlaardingen terus tumbuh dan berkembang sebagai pusat pemukiman dan perekonomian. Pusat perekonomian yang berada di Tempelstraat, sekarang disebut Jalan Sulawesi, serta di Pasarstraat, sekarang disebut Jalan Nusantara, yang kini telah menjadi kawasan pelabuhan Makassar. Di Vlaardingen terdapat banyak bangunan bersejarah seperti rumah ibadah, Vihara Ibu Agung Bahari atau Macopo yang dibangun pada tahun 1738. Kelenteng Kuankong yang didirikan 1810. Kelenteng Sianma atau Istana Naga Sakti yang diresmikan tahun 1868. Masjid Makmur Melayu yang dibangun tahun 1760. Masjid Asyaid atau Masjid Arab yang mulai difungsikan pada tahun 1907. Terdapat 3 rumah leluhur atau rumah abu yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur keluarga mereka. Rumah abu famili Nio pada tahun 1855. Keluarga Li tahun 1885. Margatung 1898. Di kawasan ini banyak sekolah yang pernah dibangun oleh etnis Tionghoa di abad ke-20. Namun yang masih bisa dijumpai hanya Holland Chinese School yang dibangun tahun 1908, sekarang menjadi Sekolah Dasar Timur Makassar. Lian Nishong Xiaoshi pada tahun 1930-an yang kini menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Makassar. Untuk rumah-rumah pemukiman masih bisa ditemukan ruko-ruko tua serta beberapa rumah tinggal. Residen Gubernur Woning atau kediaman Residen Gubernur yang dibangun tahun 1885. Rumah Mayor Tung yang dibangun tahun 1927. Selain pembangunan kawasan Vlaardingen, di sebelah timur dari kawasan ini terdapat sebuah kampung bernama Bonto Allah, tempat bermukimnya orang-orang Bugis, dan juga merupakan letak istana Kerajaan Bone di Makassar. Sebelumnya, wilayah ini merupakan lokasi tempat tinggal dan berburu Karaeng Patingaloa, seorang bangsawan Kerajaan Goa Tallo.
kawasan ini terdapat masjid yang dibangun oleh Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14. Terdapat pula kompleks pemakaman Lajangiro yang berdekatan dengan masjid tersebut. Selanjutnya pada tahun 1947, Masjid Raya Makassar dibangun di kampung ini yang kemudian menjadi salah satu masjid terindah di kawasan Indonesia Timur. Dari tahun ke tahun, wilayah Makassar terus berkembang hingga awal abad ke-20. Di tahun 1905, Makassar menjadi bagian dari 32 kota di Hindia Belanda yang mendapat status sebagai Gemeente, dan di tahun 1906 menjadi daerah otonom sebagai Gemeente van Makassar. Jadi pada awal abad 20 menandai perkembangan kota Makassar. Untuk Makassar diterapkan undang-undang desentralisasi atau Gemeente Makassar. Oleh karena itu, setelah undang-undang itu diterapkan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan tatanan kota, dibangunlah kantor wali kota atau Gemeente. Selain itu untuk mendukung aktivitas pemerintahan dibangun perumahan, dibangun juga kantor pengadilan dan penjara, bioskop dan gedung-gedung hiburan. Itu pun juga untuk pendidikan dibangun juga. Untuk mendukung perkembangan Gemeente Makassar, pemerintah Hindia Belanda membangun berbagai fasilitas. Di antaranya, pemerintah membangun kantor Gemeente sejak tahun 1906, gedung pengadilan pada tahun 1915 dengan penjara Gepenhuis pada tahun 1938. Kemudian kantor gubernur yang kini jadi gedung balai kota pada tahun 1939. Larente yang kini jadi gedung inspeksi pajak pada tahun 1940-an. Kantor pos dan telegraf pada tahun 1940-an. Gemeente Waterleiding atau perusahaan air minum pada tahun 1920. Gubernurius Borneo atau rumah jabatan gubernur jenderal Hindia Belanda di Makassar dibangun pada 1937. Pemerintah juga membangun fasilitas kesehatan seperti militer hospital, sekarang rumah sakit Pelamonia pada tahun 1917, gedung apotek Kimia Farma pada tahun 1920 di Jalan Ahmad Yani, rumah sakit Stella Maharis pada tahun 1938. Untuk mendukung kegiatan perdagangan, dibangun Koninklijke Vakkenvak Maskapai atau kantor maskapai pelayaran pada tahun 1926 dan dibangun The Japanese Bank Agus Hak Makassar pada tahun 1864, Pasar Butum pada tahun 1917 yang didirikan di Kampung Wajo. Terdapat pula pergudangan di kawasan pelabuhan. Di bidang pendidikan, pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah seperti Mulo pada tahun 1919, Ospia pada tahun 1910, Holland Inlander School pada tahun 1916, Erasmus Eropa Largo School atau sekolah tingkat dasar pada tahun 1910. Pemerintahan, perdagangan, pendidikan juga didukung dengan berdirinya tempat penginapan dan tempat hiburan seperti Societe de Harmonie telah ada sejak 1896, Bioskop Ratu pada tahun 1914, Hotel Orange Table sudah ada sejak abad ke-20, kini lokasinya jadi Ban BRI, Empress Hotel pada tahun 1930-an dan beberapa gedung lainnya. Tempat ibadah dibangun gereja Immanuel pada tahun 1845, Romus Katoliker atau kini Gereja Katolik Makassar pada tahun 1858, dan Biara Don Bosco pada tahun 1930-an oleh Komunitas Katolik di Makassar.
Kawasan pemukiman dan kompleks militer di sekitar lapangan militer pada masa Hindia Belanda, kini lapangan Hasanuddin dan sekitarnya, serta daerah selatan kota Makassar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya terdapat pula apartemen sarang semur pada tahun 1900-an. Pada masa pemerintahan Jepang, di Makassar dibangun bunker di Jalan Amanagappa dan Pulau Lakan serta gedung baru di dalam kompleks Port Rotterdam. Pasca kemerdekaan, pemerintah Republik membangun gedung baru, Radio Republik Indonesia, dan kantor pos besar di Jalan Slamet Riyadi dan rumah jabatan Wali Kota Makassar atau Burgemeester pada tahun 1950. Kota merupakan sebuah museum raksasa dengan bangunan sebagai salah satu objek pamerannya, yang memberikan informasi atau media dari setiap zaman yang dilaluinya. Studi terhadap bangunan bersejarah dan ruang-ruang perkotaan berguna dalam usaha memaknai dan memberi arti bagaimana kehidupan masyarakat pendukungnya dan interaksi penghuninya berlangsung. Salam merawat cagar budaya kita.